Puncak arus mudik sudah di depan mata. Gelombang keberangkatan pemudik dengan kendaraan pribadi maupun moda transportasi umum telah terjadi. Meski tahun ini pergerakan pemudik diprediksi turun 24% dibandingkan tahun lalu, tetapi pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurai kepadatan. Apa lantas yang menjadi solusi untuk diberikan agar pemudik tak terlunta-lunta selama perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat? Saat ini sudah bersama kami PLT Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Bapak Ahmad Yani. Selamat sore Bapak Ahmad Yani. Selamat sore Mbak. Ya sehat Pak. Semua. Ya Alhamdulillah sehat semua Pak Ahmad Yani. Kami ketahui saat ini Bapak sedang berada di Pelabuhan Merak. Untuk di Pelabuhan Merak terutama, apakah ada pemantauan khusus ataupun pergerakan arus mudik di sana seperti apa terlebih dahulu? Ya memang dari awal kita sudah mengantisipasi untuk pergerakan lalu lintas di wilayah putaran Merak. Jadi Mbak, kita bagi 3 klaster. Yang pertama klaster untuk sepeda motor dan kendaraan truk ringan itu ada di Ciwandan. Kemudian untuk kendaraan mobil pribadi dan bus itu kita arahkan langsung ke Merak. Sedangkan kendaraan truk besar golongan 7, 8, dan 9 itu masuk di pelabuhan BBC. Jadi alhamdulillah sementara kita lihat di sini, saya juga baru dari lapangan, terlihat lancar semua ke arah Merak. Sungguh alhamdulillah, mungkin kita menunggu masih ada lagi pemudik-pemudik yang nanti malam mungkin sepeda motor akan lebih banyak lagi. Ini persiapan sudah kami lakukan dengan semua stakeholder yang ada di Banten ini untuk bersama-sama menyambut kedatangan rekan-rekan kita yang akan mudik ke arah Bakahuni. Pak, untuk titik-titik lainnya mungkin dengan menggunakan transportasi umum lainnya maupun yang menggunakan kendaraan pribadi di jalur lainnya seperti apa secara umum pantauannya Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa di beberapa tempat, kalau di jalan tol kita sudah pasti di wilayah-wilayah rest area itu biasanya penumpukan terjadi, ya. Tapi teman-teman dari Korlantas sudah menyiapkan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas yang contoh saat ini sudah diberlakukan, misalnya kontraflow dan one way di beberapa titik untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang terjadi. Oleh sebab itu dilakukan bersama-sama serta berkolaborasi antara semua stakeholder yang ada di lapangan untuk menjaga bagaimana tingkat layanan jalan tol itu bisa lebih baik lagi. Saya kira itu Mbak. Kapan kira-kira prediksi puncak arus mudik terjadi? Perkiraan kita mulai nanti malam sampai besok, ya. Mulai nanti malam, berangkat biasanya dari Jakarta nanti malam. Mungkin besok tanggal 28 kita bisa melihat banyaknya rekan-rekan kita atau masyarakat yang akan melakukan mudik. Nah, prediksi itu kalau itu terjadi, maka prediksi kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Namun yang paling penting adalah masyarakat mengetahui bagaimana kondisi lapangan yang kita siarkan bersama ini, sehingga mereka bisa memilih kapan saatnya waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan mudik. Itu yang paling penting saya kira bagi masyarakat, dan tentunya keselamatan adalah yang utama. Pak Ahmad Yani, skenario apa saja yang nantinya akan diterapkan untuk mengurai kemacetan dan juga sebagai bentuk antisipasi terjadinya kepadatan agar para pengendara tak terlunta-lunta, Pak Ahmad Yani? Ya, dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas tadi seperti ya kalau di jalan tol itu dilakukan kontraflow atau dengan one way system. Kemudian di beberapa jalan arteri juga dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Bahkan kalau diperlukan bisa dilakukan dengan pembatasan ganjil genap. Nah, ini teknik manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Nah, sedangkan untuk yang ke arah pelabuhan, ke arah Merak, dilakukan delaying system apabila terjadi kepadatan yang sangat tinggi.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang untuk yang ke arah Merak masih cukup lengang dan bisa dilalui dengan baik. Nah, harapan kita semoga kemacetan itu tidak terjadi dan masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan baik, tentunya dengan berkeselamatan. Iya, baik. Sementara itu, Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa terjadinya antrean ataupun penumpukan dari saat para pemudik ini akan masuk ke kapal ini sempat terjadi, Pak. Bahkan ada beberapa pemudik yang mengeluhkan mereka sempat menunggu hampir berjam-jam untuk naik kapal. Berdasarkan pantauan Bapak ini sebenarnya seperti apa, Pak, solusinya agar tidak terjadi antrean yang cukup lama bagi para pemudik yang menggunakan moda transportasi kapal, Pak? Ya, saya kira sekarang tidak ada lagi ya antrian berjam-jam. Kita lihat paling lama 2 jam, kita sudah pantau dan alhamdulillah sejak dari tanggal 2/10 sampai dengan sekarang Merak masih tetap bisa terjaga sistemnya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa untuk kendaraan kecil itu di Pelabuhan Merak dan bus di Pelabuhan Merak, kendaraan sepeda motor itu di Ciwandan, dengan pola seperti ini antrian tidak terlalu panjang. Saya kira antrian tidak mengular seperti sampai ke tol, kemudian sampai ke keluar pelabuhan, tetapi ini masih di dalam area pelabuhan yang saya kira 2 jam saja sudah selesai itu ya. Lantas untuk pemudik motor itu seperti apa, Pak? Apakah juga akan mengalami permasalahan yang sama nanti apabila terjadinya peningkatan pemudik dengan moda transportasi, moda kendaraan roda 2? Jadi untuk roda 2 kami sudah persiapkan kurang lebih 10 kapal di Ciwandan. Dan truk kecil bersama dengan truk kecil yang ada di Ciwandan. Jadi saya kira sudah cukup, satu kapal bisa memuat ada yang sampai dengan 500 sampai 1.000 kapal itu ada yang bisa yang memuat, sehingga sekali satu kapal saja sudah selesai. Naik semua dari Ciwandan. Nah, kami cuma berjaga-jaga agar tidak ada sesuatu yang mengalami kelelahan rekan-rekan kita yang mengalami mudik, terutama yang menggunakan sepeda motor. Kami juga mengantisipasinya dengan menyiapkan semua keperluan mereka terkait dengan misalnya tempat istirahat. Nah, ini kita lakukan mulai dari masjid-masjid yang siap untuk dilihat, bahkan jembatan timbang yang ada kita gunakan sebagai tempat istirahat mereka. Faktor cuaca bagaimana, Pak? Jika terjadi faktor cuaca yang ekstrim untuk pemudik yang akan ada, silakan, Pak. Kami terutama apabila terjadi cuaca ekstrim, kami dengan BMKG sudah berkolaborasi. Contoh di Merak setiap 1 jam sekali akan ada pengumuman kondisi cuaca ya. Kondisinya misalnya kondisi angin, kemudian gelombang, itu juga disampaikan ke kita, itu menjadi acuan bagi KSOP untuk menentukan kapal itu boleh berangkat atau tidak. Baik. Pada kondisi tertentu. Kenapa? Ya, Pak Ahmad, sementara itu kami juga ingin mengetahui bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor, adakah titik-titik yang harus diwaspadai seperti misalnya adanya penyempitan jalan ataupun pasar yang tumpah? Iya, itu sudah kita identifikasi dan mereka pasti sudah, kalau yang ke arah timur misalnya, itu kita sudah siapkan beberapa tempat istirahat. Memang yang paling penting adalah tidak boleh lelah kalau naik sepeda motor. Saya menyarankan setiap 2 jam sekali itu harus istirahat sepeda motor. Nah, kalau titik-titik rawannya adalah tentunya semua jalan itu harus diantisipasi oleh pengguna sepeda motor.
Kalau penyempitan saya kira cuma manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Pasti memang dalam kondisi kepadatan seperti ini, pasti memang kita perlu sabar dan tentunya kalau sepeda motor saya kira bisa berjalan dengan lancar. Baik. Pak Ahmad Yani, mungkin ada himbauan ataupun pesan kepada para pemudik yang akan melangsungkan mudik Lebaran 2025? Iya. Ya, yang pertama pastikan untuk rekan-rekan saudara kita yang akan melakukan mudik, yang pertama adalah pastikan bila ingin melakukan mudik, kesehatan kita dalam kondisi yang benar-benar prima. Yang kedua, kendaraan yang akan kita gunakan mohon dicek kembali mulai dari sistem pengeremannya, sistem steeringnya, bahkan yang paling penting adalah pastikan ban kita benar-benar bagus. Karena nyawa kita dititipkan di ban itu, Mbak. Gitu. Yang ketiga adalah pastikan rencanakan perjalanan itu dengan baik. Misalnya rute yang akan ditempuh mana saja dan bisa melihat aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan untuk perjalanan mudik ini. Nah, itu yang paling penting dan yang berikutnya ikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan tetap bahwa keselamatan menjadi hal yang utama bagi masyarakat yang akan melakukan mudik. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih PLT Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Bapak Ahmad Yani, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak.